Film dimulai dengan seorang tahanan pria bule, bernama Nick, yang sedang membersihkan lantai toilet. Di sana, beberapa orang meninggalkan kamar mandi. Ternyata, ada seorang pria digantung. Nick menyelamatkannya dari kematian. Tetapi petugas penjara menyiksa dan memperingatkannya, untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Kemudian, Nick dan pria yang diselamatkannya tadi diisolasi bersama. Meskipun Nick tidak bisa berbahasa Jepang, mereka saling mengenal. Ternyata dia adalah salah satu kandidat pemimpin Yakuza, yang bernama Kiyoshi. Kiyoshi meminta Nick untuk membantunya, dengan memastikan dia tidak mati saat dia menusuk perutnya, agar bisa dirawat di rumah sakit di luar penjara. Rencananya berjalan dengan baik, dan Kiyoshi tidak pernah kembali lagi. Beberapa tahun kemudian, ketika Nick keluar dari penjara, bawahan Kiyoshi sedang menunggu untuk menjemputnya, dan membawanya bertemu dengan Kiyoshi di Osaka, di mana Kiyoshi sudah menunggunya di sana. Di sana, Kiyoshi dan kelompok Yakuzanya, bernama Shiromatsu, berterima kasih padanya. Mereka memperlakukan Nick dengan baik, dengan memberikannya sejumlah uang. Mereka juga memberi Nick pekerjaan, untuk bernegosiasi dengan pengusaha besar. Meskipun ini adalah pertama kalinya, dia menanganinya sendiri dengan percaya diri. Negosiasi tidak berjalan dengan baik, dan membuat Nick menganiayanya dengan kasar. Saat malam, mereka berkumpul dan menyukai kinerja Nick, dan mereka semua semakin dekat. Tiba-tiba, kelompok Yakuza lain, bernama Seizu, datang mengancam mereka dengan mengatakan bahwa, daerah ini berada di bawah kekuasaan mereka sekarang. Dengan percakapan yang menegangkan, pemimpin mereka mengejek pemimpin Shiromatsu dengan hina. Mereka bahkan mengejek penampilan Nick, yang membuatnya terprovokasi dan menyerang pemimpin mereka. Dengan tetap menghormati satu sama lain, mereka semua menghindari membuat konflik untuk saat ini. Keesokan harinya, dengan pakaian barunya, Nick mendapatkan pekerjaan keduanya. Dia hanya perlu melihat, bagaimana Yakuza menangani bisnis mereka. Bersama Kiyoshi, keduanya datang ke area perjudian, dan mencari bosnya. Kiyoshi bertanya, di mana dia mendapat izin untuk menjalankan bisnisnya. Karena bos itu tidak bisa menjawabnya, Kiyoshi memberinya pelajaran. Tapi, bos itu tidak takut sama sekali, dan bahkan menyinggung Nick karena dia orang Amerika. Itu membuat Nick meninjunya, dan Kiyoshi menghabisinya. Di malam hari, saudara laki-laki Kiyoshi, bernama Orochi, menanyakan pada Kiyoshi, mengapa dia masih menyimpan orang Amerika ini. Dia menyarankan Kiyoshi untuk menyingkirkannya, tetapi Kiyoshi menolak, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Di sana, Kiyoshi melihat adik perempuannya menari di bar, yang membuatnya marah. Dia menemui adiknya dan meminta Nick untuk membawanya pulang. Tapi, tampaknya adik perempuannya menyukai Nick, dan menggodanya untuk tinggal, dan mereka bercinta. Keesokan harinya, Nick mendapat perintah dari Kiyoshi, untuk menangani transaksi senjata rahasia, di pelabuhan tanpa sepengetahuan anggotanya. Ini mungkin menguntungkan bagi anggotanya, tetapi juga berbahaya. Nick menyukai tantangan, dan setuju untuk melaksanakan rencana Kiyoshi. Dia pergi ke pelabuhan, tetapi tidak menemukan apapun. Di sana, kelompok Seizu muncul, dan telah membersihkan semuanya. Mereka juga ingin mengambil uang Nick, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka memutuskan untuk membunuh Nick. Tapi, Nick membalikkan keadaan, dan membunuh dua dari mereka. Dia berhasil melarikan diri, tetapi pemimpin kelompok Shiromatsu marah dengan kekacauan yang terjadi, terutama membunuh dua orang dari kelompok Seizu. Kiyoshi membela Nick, dengan menghargai kecerdasannya yang dapat mempertahankan uangnya, dan mengatakan bahwa, semua itu adalah rencananya, bukan dari Nick. Mereka juga berpikir bahwa, pasti ada pengkhianat di sini. Karena itu, Nick memutuskan untuk memotong dua jarinya, untuk membayar kekacauan olehnya, dan diikuti oleh Kiyoshi, yang juga memotong satu jarinya. Kemudian, ketiga jari itu dikirim ke kelompok Seizu sebagai permintaan maaf mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan dan mengadakan ritual. Itu adalah ritual penerimaan anggota kelompok baru, di mana saat ini Nick resmi menjadi anggota Shiromatsu.
Dia juga mendapatkan tato di punggungnya. Pada malam hari, mereka mengatur pesta penyambutan. Tapi, Kiyoshi ingin berbicara serius dengan Nick. Dia tahu segalanya tentang hubungannya dengan saudara perempuannya, dan meminta untuk meninggalkannya sendirian. Ketika seorang anggota Yakuza mencintai seseorang, itu akan berbahaya untuk mereka berdua. Tapi, Nick menolak, dan dia yakin dia bisa mengatasinya. Di pagi hari, Nick mengunjungi saudara perempuan Kiyoshi di rumahnya. Ternyata ada yang memukulnya. Itu Orochi, yang juga mencintai saudara perempuan Kiyoshi, tetapi dia menolak untuk berkencan dengannya. Saat Nick ingin membalas dendam, perempuan itu menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia hamil dan dia akan menjadi seorang ayah. Jadi, tolong jangan membuat kekacauan lagi. Itu membuatnya kaget karena dia mengkhianati kakaknya sendiri, Kiyoshi. Dengan keberanian, Nick menghadap Kiyoshi, dan mengatakan yang sebenarnya. Dia akan pergi meninggalkan mereka semua sebagai permintaan maafnya. Tapi, Kiyoshi percaya, dan mempercayakan adiknya kepadanya. Dia harus berjanji untuk menggantikan dirinya, untuk melindungi adiknya selamanya, dan memberinya katana warisannya. Suatu hari, mereka pergi ke toko pakaian di mana pemimpinnya ingin membeli jas baru. Ketika pemimpinnya berada di ruang ganti, Nick merasakan sesuatu yang buruk dan memeriksanya. Di sana, seseorang mencoba membunuh pemimpinnya. Kiyoshi dan Nick menyelamatkan pemimpin dan mencoba pergi. Tapi, orang-orang bersenjata, banyak yang datang, dan menembak mereka. Pemimpin diselamatkan oleh Nick, tetapi Kiyoshi tertembak di leher. Dia kehabisan darah, dan membuatnya langsung mati, tanpa sepatah kata pun. Kelompok Shiromatsu sedang berkumpul, dan mengadakan pertemuan mendadak. Salah satu anggotanya mengatakan bahwa, Orochi pasti berkhianat, dan membocorkan informasi kepada kelompok Seisu. Tapi, pemimpin tidak percaya, dan ingin mereka fokus pada perang ini dengan kelompok Seisu. Karena takut, kekasihnya datang dan ingin bertemu Nick. Dia menangis di pelukan Nick, karena saudaranya telah meninggal, dan memperingatkan Nick untuk lebih berhati-hati. Kelompok Shiromatsu memulai gerakannya di tempat hiburan malam. Dipimpin oleh Nick, mereka mulai mencari anggota Seisu, dan membunuh mereka satu persatu. Mereka juga memasang jebakan, untuk membunuh mereka. Ternyata strategi mereka berjalan dengan baik. Sampai suatu hari, pemimpin mendapat pesan, di mana pemimpin Seisu meminta untuk bertemu dengannya di pelabuhan, dan dia menyetujuinya. Keesokan harinya di pelabuhan, mereka datang untuk berbicara dengan kelompok Seisu. Pemimpin bertanya tentang apa yang diinginkan kelompok Seisu. Pemimpin Seisu menjawab bahwa mereka tidak menginginkan apapun, sebaliknya mereka ingin memberikan sesuatu. Orochi muncul dan mendatangi pemimpinnya. Pemimpin meminta Orochi untuk kembali dan memeluknya. Tapi, Orochi menjawab pelukannya dengan menusuknya dari belakang. Anggota kelompok Shiromatsu ingin melawan, tetapi mereka semua bersenjata lengkap. Salah satu anggotanya dan Nick tidak bisa menahan emosinya, dan ingin melawan. Tapi, seorang penembak jitu menembaknya di kepala, dan Nick di kaki. Itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian pemimpinnya, membuat mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Bahkan polisi mulai menghancurkan semua bisnis Shiromatsu. Tapi, Nick tidak bisa berhenti di situ. Secara diam-diam, dia datang ke tempat Seizu sendirian. Dengan keberaniannya, ia memasuki ruangan tempat pemimpin dan anggota Seizu berkumpul dan Orochi juga ada di sana. Dia mengatakan kepada pemimpin Seizu bahwa dia ingin bertarung dengan Orochi 1 melawan 1, Nick melihat betapa pengecutnya dia. Orochi menolak, dengan mengatakan bahwa dia adalah orang luar, bukan Yakuza. Ketika Orochi mendekatinya, Nick menebas lehernya dengan katananya. Semua orang di sana ingin menembak Nick, tetapi pemimpin menghentikan mereka semua. Dan mereka hanya melihat bagaimana Orochi mati. Pemimpin Seizu tampaknya menerima kematian Orochi, dan meminta Nick untuk pergi. Semua orang di sana membiarkan dia pergi,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di akhir film, Nick kembali ke kekasihnya. Di sana, dia dijaga oleh anggota lainnya. Dia memeluk Nick yang kembali dengan selamat. Anggota lainnya membungkuk padanya. Sekarang, dia adalah pemimpin dari kelompok Shiromatsu Yakuza. Kesimpulannya adalah, pengkhianat kelompok harus dibunuh. Dan orang yang setia, akan mendapatkan imbalannya.